Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara li nahjihi ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah la ilaha illa wa ilaihin nusyur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Bersyukur pada Allah, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman wal Islam. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan hari ini, hari keempat dari tahun 2026. Kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Insyaallah mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan dalam umur kita, berkah dalam hidup kita, dan berkah dalam anak-anak dan harta kita. Salawat ma'assalam semoga tercurah kepada qudwah hasanah kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, semua pengikutnya. Insyaallah kita sebagai umatnya selalu berupaya istiqomah mengikuti tuntunan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhiril hayat. Jamaah rahimakumullah, tidak terasa kita sudah memasuki tahun 2026. Sudah berapa tahun usia kita, Pak Mun? Ya, sudah berapa tahun dan tinggal berapa tahun lagi? Masih mending kalau tinggal berapa tahun ya. Tapi kalau tinggal berapa hari, tinggal berapa jam gitu kan ya. Sementara ya kita, kalau kita mengevaluasi sudah berapa banyak amal baik kita, ibadah kita sudah kita lakukan. Ini kalau kita sudah mencapai 40-50 ke atas, kalau ngumpulin harta terus kedeleng numpuk gitu ya. Sudah kelihatan numpuknya itu. Sudah punya berapa miliar, sudah punya berapa gram, sudah punya berapa unit mobil gitu. Kalau yang dikumpulin harta gitu. Kalau yang kita kumpul adalah urusan-urusan akhirat, kebaikan ibadah-ibadah kita, wallahu a'lam, sudah berapa ya yang sudah kita miliki kan itu amal ibadah. Justru ini yang menjadi bekal kehidupan kita nanti di hari akhir, di hari akhirat nanti kan itu. Maka tentu kita bersyukur pada Allah masih dikasih kesempatan masuki tahun lagi, tahun 2026 kan itu. Dengan diupayakan untuk ya menambah semangat ruhul jadid gitu. Ada ruh baru, ada semangat baru dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Karena ya kalau kita hari ini, tahun ini masih sama seperti kemarin, nggak ada nilai tambahnya, itu tergolong rugi. Kalau hari ini, tahun ini sama aja sama kemarin, itu tergolong rugi. Kalau hari ini lebih parah, lebih buruk, lebih banyak kurang dari hari kemarin, itu celaka. Yang diupayakan adalah hari ini lebih baik daripada hari kemarin.
hari esok lebih baik lagi dari hari ini kan gitu. Sehingga perlu ada semangat baru, ada program-program dalam rangka peningkatan amal soleh. Jadi tidak asal ketemu baik gitu ya. Bila perlu bikin program untuk tahun ini kita bisa berapa kali kita khatam Al-Quran setahun gitu ya. Ya kalau setahun kelamaan dibikin per bulan 2 kali. Jadi program peningkatan ibadah gitu. Atau juga ya ada program-program planning dalam urusan-urusan ibadah yang tidak biasanya. Kalau sudah sholat 5 waktu berjamaah itu sudah biasanya, sudah setiap harinya. Kalau kita tilawah khatam dalam sebulan 2 kali itu sudah biasanya. Dibikin lompatan yang luar biasa, yang tidak biasanya, sehingga ini merupakan semangat baru. Kenapa? Karena tentu siapapun di antara kita nggak tahu sampai kapan garis finish kita gitu. Kenapa? Karena kita semuanya berlomba ya, bergerak, berjalan menuju garis akhir. Ya Pak Mulia, menuju garis akhir semuanya, berjalan hari ini, besok, lusa, terus itu pekan ini, pekan depan, terus kita berjalan ya, semuanya menuju garis akhirnya. Cuma siapa yang duluan ke garis akhir ini kan itu, siapa yang duluan ke garis akhir kan itu ya. Ternyata banyak saudara-saudara kita, teman-teman kerabat kita yang sudah duluan dan nggak ketemu dengan 2026 gitu. Dan juga bahkan sebelum itu sudah ada, bahkan hari kemarin juga banyak kan itu. Sehingga ada yang ketemunya baru masuk hari pertama tahun 2026 hari Kamis malam Jumat sudah garis finish gitu ya. Saudara kita, ustadz kita di Serdang, Ustadz Al-Sohar Joko, itu hari Kamis awal tahun 2026 malam Jumat kembali ke rahmat Allah. Kemarin kapannya Syekh Ustadz Wahab Afif itu ya, rahimahullah. Jadi ya kita tinggal mengevaluasi kalau kita kapan ya. Ada tamakmul yang minta duluan gitu ya, atau minta belakangan gitu ya. Jadi semua ini adalah urusan Allah. Apakah kita sampai hari kapan, sampai pekan kapan, sampai bulan apa, sampai tahun kapan, itu adalah urusan Allah. Tapi yang penting kita selalu dalam kondisi siap gitu ya. Kondisi siap, sekarang siap, besok siap, kapanpun siap gitu. Jadi apa yang disiapkan? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah bekal takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya kita harus bagaimana punya semangat baru, punya ruh baru dalam memperbanyak, berlomba-lomba melaksanakan amal-amal soleh, karena kita pada hakikatnya bukan bertambah umurnya, iya tak? Hakikatnya bukan bertambah, tapi sebetulnya umur kita berkurang. Jadi kalau umur kita 70 sudah dikurangi sekian, nah semakin nambah hitungannya, semakin nambah, semakin berkurang jumlahnya gitu ya. Jadi sudah nambah setahun lagi, berarti sudah tinggal berapa tahun lagi, karena kita semuanya sudah dibatasi umurnya, kontraknya sampai berapa tahun. Semakin diambil setahun, 2 tahun, terus semakin ke depan semakin berkurang. Maka sebetulnya ya nambah umur kita itu ya nambah kesempatan kita. Allah masih memberi kesempatan untuk memperbanyak amal soleh, bertaubat. Mungkin yang sampai hari ini kita masih menikmati kehidupan dunia, mungkin lagi dikasih kesempatan
untuk memperbanyak amal soleh. Baru sedikit tambahin lagi usianya kan itu ya. Atau juga mungkin ya masih banyak dosanya, banyaklah bertaubat. Jadi dua hal yang kita lakukan, memperbanyak amal soleh, mengurangi dosa kan itu ya. Jadi kesempatan ini untuk memperbanyak amal soleh dan mengurangi dosa kan. Maka apapun yang kaitannya dengan kebaikan-kebaikan harus kita segerakan, yang urusan dengan dosa kita tinggalkan. Itu yang dikatakan dengan takwa ya, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah kan itu. Dua hal itu doang kan itu. Jadi yang kebaikan kita segerakan, yang urusan dosa kita tinggalkan. Tidak boleh menunda-nunda kebaikan ya. Selama masih ada kesempatan, selama masih ada kesehatan, selama masih ada apa mana ya, harus kita segerakan. Tidak boleh besok, tidak boleh ntar, harus segerakan itu. Baik, Bapak rahimakumullah, kita lanjutkan hadis kita, masih membicarakan urusan-urusan haji. Bab at-tahmid wat tasbih wat takbir indar rukubi ala dabbah. Bab membaca tahmid, tasbih, takbir ketika menaiki kendaraan. Kalau dulu indar rukubi ala dabbah ketika menaiki atau sudah naik di atas untanya. Kalau sekarang di atas bisnya katanya. An Anas radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ma'ahu bil madinati adz-dzuhra arba'an wal 'asra bi dzil khulaifah raq'ataini thumma bata biha hatta asbaha thumma raqiba hatta stawat bihi 'alal baida hamidallah wa sabbaha wa kabbara thumma halla bi hajjin wa umratin wa hallan nasu bihima falamma qadimna amara an-nasa fa hallu hatta kana yaumut tarwiyah ahlu bil haji qala wa nahar sallam bi badanatin biyadi qiyaman wa dabar sallam bil madinati kabshaini amlahaini qala Abdullah qala ba'dum hadza an Ayyub ar-rajulin an Anas bin Malik. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, menceritakan bahwa Rasulullah SAW sholat dan kami bersamanya di Madinah. Ini ceritanya Anas bin Malik, bahwa Anas bin Malik sholat bersama Rasulullah di Madinah, sholat zuhur 4 rakaat. Ya, sholat zuhur 4 rakaat. Wal asra bi dzil khulaifah rakaataini, dan sholat asarnya di dzil khulaifah di Bir Ali 2 rakaat. Jadi sebelum berangkat masih di Madinah, sholat zuhurnya 4 rakaat, belum diqashar. Kenapa? Karena masih di tempat, ya, masih di tempat, belum berangkat gitu. Kemudian Rasulullah sholat asar di Dzil Khulaifah di Bir Ali 2 rakaat, sudah diqashar. Jadi zuhurnya di Madinah 4 rakaat karena belum berangkat, asarnya di Bir Ali di Khulaifah 2 rakaat karena sudah di perjalanan. Jadi dalam aturan sholatnya, kalau belum berangkat belum boleh dijamak, diqashar. Kalau sudah berangkat bepergiannya sebagai musafir, maka sholatnya boleh dijamak, boleh diqasharkan itu. Cuman kebanyakan aturan-aturan pembimbing, apa aturan siapa itu Pak Hilman? Ya. Jadi kalau berangkatnya mau ke Makkahnya habis zuhur, maka sholat zuhurnya dijamak dengan asar di tempat Madinah, masih di Madinah. Jadi sebelum zuhur sudah mandi ihram, sudah pakaian ihram, sholat zuhurnya dibikin jamak dengan asar masih di Madinah, baru berangkat. Itu ya yang kita perhatikan selama kami begitu. Tapi di hadis ini dikatakan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW dan kami bersamanya di Madinah sholat zuhurnya 4 rakaat karena belum berangkat gitu.
Kemudian sholat asarnya di perjalanan, sudah sampai di Bir Ali, di Hulaifah, 2 rakaat. Itu kalau kita mau mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kenapa kalau kita jamaah haji, jamaah umroh ketika mau berangkat ke Madinah, berangkat ke Makkah, sudah disuruh mandi ihram, sudah pakaian ihram, kemudian zuhur asarnya, kalau berangkatnya habis zuhur asarnya di jamaah qasar atau di jamaah tidak qasar. Jadi zuhurnya 4 karena masih ngikut imam setempat, ya. Kemudian asarnya langsung setelah sholat itu langsung asar. Jadi di qasar, zuhurnya sempurna 4 rakaat, asarnya 2, kan itu. Masih di tempat itu. Kenapa itu dibolehkan? Karena kita musafir. Karena jamaah haji, jamaah umroh musafir. Sehingga ketika mau berangkat ke Makkahnya habis zuhur, maka sholat zuhurnya di Madinah langsung dijama dengan asar. Zuhurnya makmum sama imam Madinah 4 rakaat, asarnya langsung setelah zuhur 2 rakaat. Kenapa boleh? Karena itu adalah musafir. Kalau Rasulullah SAW memang tinggalnya di Madinah, ya, belum berangkat, maka sholat zuhur di Madinah 4 rakaat, berangkat ke Makkah sampai Dzul Hulaifah, sampai Bir Ali, sholat asar 2 rakaat. Kenapa? Sudah musafir. Jadi kalau kita mau bepergian, kalau kita zuhur sudah di tempat, maksudnya sudah ada zuhur dan mau sholat di tempat, masih di tempat kita, maka zuhur dulu 4 rakaat bareng dengan imam, baru berangkat. Nanti sudah di perjalanan ketemu asar, sholat asar di sana 2 rakaat, tidak dijamak karena zuhurnya sudah, tapi hanya tinggal asar doang. Tapi asarnya boleh dikosor, boleh dibikin 2 rakaat saja. Kenapa? Ya, itulah merupakan bagian keringanan, rukhsah, dispensasi dari Allah. Bagi musafir diringankan sholatnya. Jadi pertama, kalau yang kendaraan umum, ya nggak khawatir ketinggalan. Jadi begitu turun dari bis, dari kendaraan umum, kita sholat 2 rakaat. Ya kalau itu zuhur, asar, isya, kan itu sholat 2 rakaat, kan itu. Kalau kita ya kendaraan umum, kan itu boleh, kendaraan pribadi boleh, cuma kendaraan umum kita ngejar waktu. Ada waktu makan, waktu ngopi, waktu sholat. Kalau kita ngantri di toilet kelamaan, sholat zuhurnya 4 rakaat, ditambah sunnah dulu sebelumnya, ditambah sunnah dulu sesudahnya, diteriakin sama tugas itu, ya, penumpang jurusan mana, Surabaya, jurusan Jogja, segera kembali ke bis. Bisnya sama, ya kan? Biasanya di tempat istirahat itu bisnya sama gitu kan, Rosalia semua gitu kan. Penumpang jurusan Malang, jurusan Surabaya segera kembali ke kendaraan, ke bis, karena akan segera melanjutkan perjalanan. Ya masih anteng be sholat itu, ya, panggilan terakhir ditinggal. Kalau pesawat ditinggal, kalau bis dicari siapa yang belum masuk, ada namanya, kan itu. Jadi di hadis ini dijelaskan bahwa kalau musafir itu, kalau memang mau zuhurnya di tempat sebelum berangkat, maka zuhurnya 4 rakaat. Kalau berjamaah sama imam di setempat, kan. Kalau nanti ketemu asar, maka asarnya boleh 2 rakaat, dikosor saja, tidak dijamak. Jadi ada namanya jamak kosor, ada namanya jamak saja, ada namanya jamak takdim, ada namanya jamak takhir, gitu ya. Jadi kalau jamak saja berarti zuhurnya 4, asarnya 4. Kalau jamak kosor, zuhurnya 2, asarnya 2. Kalau jamak kosor takdim berarti sholat zuhurnya 2,
asarnya 2 dilaksanakan pada waktu duhur. Kalau jama qasar takhir, sholatnya duhur 2, asar 2 rakaat, dilaksanakannya di waktu asar. Duhur nggak berhenti, terus lanjut, nanti aja asar. Duhurnya dilewat, nanti sholat duhurnya di waktu asar, namanya jama takhir. Kalau di qasar, jama qasar takhir. Niatnya gimana? Gak usah repot-repot. Iya kan? Ada yang sibuk ulang-ulang niat. Bagaimana Pak Ustaz? Usolli fardad duhri rakaataini qasron majmu'an jam'an takdiman. Berangkat-berangkat. Ya. Wis langsung takbir, Allahu Akbar. Di hati kita saya niat salat duhur dan asar di jama qasar. Nggak usah semua keangkut semua. Saya niat salat duhur 2 rakaat di jama qasar dengan asar, terus jama takdim menghadap kiblat jadi makmum, uruntang-untang bro, nggak sampai selesaikan. Apalagi baru-baru begitu ya. Gimana niatnya? Diulang akhirnya misalnya dewek bela harus sholat berjamaah kan itu. Jadi kadang-kadang ya melafadzkannya itu jangan terlalu direpotkan, cukup di hati dengan niat saya niat sholat duhur 2 rakaat, kan begitu aja. Jadi tidak usah harus lengkap semua, duhur jama qasar takdim jadi makmum hadap kiblat karena Allah. Terus ketinggalan kalau imam bekas ngulang-ulang baikan itu ya. Ini dalam rangka perjalanan haji. Rasulullah sholat duhur di Madinah 4 rakaat, sholat asar di Dzulhulaifah bil Ali 2 rakaat, itu dalam rangka perjalanan haji. Sumabata biha hatta asbaha. Kemudian Rasulullah bermalam di Dzulhulaifah sampai subuh. Ya, afdolnya begitu. Kalau jamaah haji umroh nggak bisa bermalam. Oh, sholat aja di cepetan gitu ya. Dan lagi sholat juga sudah teriakin, ayo cepetan sholatnya, cepetan wudunya agar itu. Kalau Rasulullah SAW sumabata biha hatta asbaha. Kalau Rasulullah bermalam di Dzulhulaifah sampai subuh. Setelah subuh, summa raqiba hatta stawat bi al-baida. Kemudian Rasulullah naik kendaraannya, naik untanya sampai ya di atas Baida. Kemudian hamidallah wa sabbaha wa kabbar. Kemudian Rasulullah membaca tahmid, hamidallah wa sabbaha, dan baca tasbih, wa kabbar, baca takbir. Jadi subhanallah itu namanya tasbih, hamidallah alhamdulillah, wa kabbar Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Summa ahalla bihajjin wa umratin. Kemudian Rasulullah niat di Dzulhulaifah itu setelah naiki kendaraannya. Kalau dulu adalah untanya, kalau sekarang adalah setelah naik bisnya. Kemudian ahalla bihajjin wa umratin. Kemudian niat ihram dengan haji dan umrah. Jadi langsung niatnya labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Jadi bihajjin wa umratin, Rasulullah di Dzulhulaifah di Bir Ali itu niatnya langsung ihramnya haji dan umrah. Labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Berarti Rasulullah pada saat itu ngambil hajinya ngambil hajinya dengan digabung antara haji dan umrah. Apa arane Pak? Arane qiron. Arane qiron. Kalau niatnya satu saja, labbaik Allahumma hajjan, berarti ifrad. Kalau niatnya labbaik Allahumma umratan, berarti tamattu, kan itu. Di sini Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, para jamaahnya, langsung ihramnya labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Jadi ngambilnya haji qiron. Sekali melangkah digabung 2 ibadah haji dan umrah. Kalau labbaik Allahumma hajjan berarti ngambilnya haji saja. Kalau labbaik Allahumma umratan di Bir Alinya berarti ambil tamattu, umrah dulu
Baru setelah selesai umroh sampai tahallul, nanti pada waktunya datang waktu haji, niat lagi labbaik Allahumma hajjan. Jadi kalau tamattu niatnya 2 kali, ya. Pertama niat umroh, nanti selesai umroh setelah tahallul selesai, nanti pada waktunya datang tanggal haji berarti niat lagi labbaik Allahumma hajjan. Kalau yang niatnya langsung haji, sekali niat labbaik Allahumma hajjan, sudah sekali niat sampai selesai urusan haji. Kalau niatnya di sini labbaik Allahumma hajjan wa umratan, sekali berangkat ini, sekali mendayung ini dapat 20 haji dan umroh. Haji dan umroh. Prosesnya kalau yang niatnya haji dan umroh, maka tidak lepas pakaian ihram sampai di Makkah masuk Masjidil Haram melaksanakan tawaf qudum. Tawaf, ya, sama dengan yang niatnya haji saja, sampai di Makkah masuk Masjidil Haram melaksanakan tawaf, tapi tidak tahallul. Terus pakaian ihram dipakai sampai selesai haji. Bisa jadi kalau berangkatnya tanggal 1 Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulhijjah berangkatnya, berarti selesai bongkar ihram itu sekitar tanggal 10. Paling cepatnya tanggal 10. Berarti 10 hari pakai ihram. Nggak ada pakaian berjahit, nggak ada celana, nggak ada pakaian dalam, itu 10 hari. Kalau pakaiannya nyaman, insya Allah gampang. Tapi menjaga hal-hal yang dilarang ini, ya susah. Nggak boleh pakai wangi-wangian, nggak boleh pakai sabun, nggak boleh ini, nggak boleh itu, banyak aturannya. Sehingga kalau sebatas menjaga pakaian ihram saja biar aman, insya Allah aman. Tapi menjaga yang dilarang agak repot. Maka bagi yang mengambil niatnya haji saja dari mikot itu atau haji umrah, maka sampai Makkah cukup tawaf, ya, dan tidak tahallul kan itu. Bagi yang ngambil hajinya tamattu dari Bir Ali, dari mikot, niatnya labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan, sampai Masjidil Haram melaksanakan tawaf, sa'i, tahallul. Lepas pakai ihram semua, ganti pakaian yang berjahit, bisa baju, bisa celana, bisa segala macam, bisa dipakai semua, nyaman, bebas. Nanti pada tanggal haji, tanggal 8 sudah dipakai lagi kain ihramnya dan niat lagi labbaik Allahumma hajjan. Gak tahu enakan yang mana, enakan yang gabung haji dan umroh, apa haji saja, apa dicicil umroh dulu baru haji. Ternyata tamattu kan itu. Jadi ya tergantung seleranya. Ya, walaupun serombongan, ya di dalamnya beda-beda niatnya. Saya mau gabung haji dan umroh, berarti namanya qiran. Saya mau haji saja, berarti itu namanya ifrad. Saya mau umroh dulu baru haji, itu namanya tamattu. Walaupun satu rombongan boleh berbeda-beda cara gitu. Boleh beda cara, ya tinggal pelaksanaannya nanti harus dipantau, jangan sampai kemudian ikut-ikutan yang umroh dulu. Orang-orang pada bongkar ikut bongkar. Kan Bapak niatnya bukan tamattu, niatnya haji doang, atau niatnya haji dan umroh, nggak boleh dilepas ihramnya kan itu, harus dipakai terus sampai kapan? Sampai tanggal 10 Dzulhijjah, setelah melempar jumroh Aqabah. Mungkin kalau melemparnya habis zuhur, berarti tanggal 10-nya sampai siang masih pakai ihram, berarti 10 hari. Kalau berangkatnya tanggal 1 Dzulhijjah, kalau berangkatnya sebelum tanggal Dzulhijjah, masih bulan Dzulqa'dah, sudah berangkat pakai ihram, ya sudah harus sekian hari. Bahkan dimulainya dari bulan Syawal. Bulan Syawal itu sudah dibuka pintu-pintu haji. Berangkat dari bulan Syawal berarti Syawal, Dzulqa'dah, 2 bulan, ya kan? Ditambah 10 hari Dzulhijjahnya, berarti 2 bulan 10 hari pakai ihram. Kenapa? Karena pintu haji sudah dibuka dari bulan Syawal. Artinya kalau kita berangkat hajinya bulan Syawal, boleh langsung niat bulan Syawal labbaik Allahumma hajjan.
sudah sepanjang 2 bulan 10 hari pakai ihram terus. Kalau niatnya labbaik Allahumma hajjan kan itu. Tapi kalau labbaik Allahumma umratan, umrah dulu, nanti nggak keluar Makkah, ya di Mekah saja nanti waktunya haji tanggal 8 Dzulhijjah labbaik Allahumma hajjan, baru melaksanakan haji kan itu. Proses rukun hajinya sama, wajib hajinya sama. Yang beda adalah ini mah digabung haji dengan umroh namanya qiron, ini mah dipisah umroh dulu baru haji itu namanya tamattu. Kalau ini haji ajalah itu namanya ifrad kan itu. Jadi pelaksanaannya sama kan itu. Wa halan nasu bihima, dan semua jamaahnya sama mengikuti Rasulullah. Niatnya haji dan umrah, qiran semua. Falamma qadimna amara an-nasa fakhallu, maka setelah sampai di Makkah maka Rasulullah memerintah semua untuk selalu melaksanakan tawafnya. Hatta kana yaumut tarwiyah, sampai kemudian hari tarwiyah, ahallu bil haji. Di dalam rombongan itu ada yang niatnya labbaik Allahumma umrotan, hanya umroh saja. Maka pada hari tarwiyah tanggal berapa? Akhir tarwiyah. Pada hari tarwiyah tanggal 8 ahallu bil haji, maka mereka niat haji. Jadi dari Dzulhulaifah, dari mikot niat umroh, setelah melaksanakan umrohnya, tawaf, sa'i, tahallul, bongkar-bongkar pakaian, nanti pada hari tarwiyah karena yaumut tahallu bil haji, kemudian ya berihlal, berihram dengan haji, labbaik Allahumma hajjan, nggak perlu keluar dari Makkah, masih di Makkah saja, masih di hotel saja sudah niat hajinya. Jadi dari umroh sampai selesai haji itu adalah masih dalam wilayah ibadah. Jadi sepanjang niat labbaik Allahumma umratan sampai niat lagi labbaik hajjan, itu semuanya masih dalam ibadah. Maka semua larangan-larangannya harus dijaga jangan sampai kemudian melabrak larangan-larangan itu kan. Yang ngambil haji dan umroh sama, dari sejak berangkat labbaik Allah hajjan umratan itu sama, sepanjang itu lagi ibadah, maka jaga larangannya kan itu. Jadi yang ngambil haji saja, umroh dan haji, atau umroh dulu saja baru itu semuanya masih proses ibadah. Jadi yang ngambil tamattu ketika sudah ihram, ya yang dibolehkan sebatas yang ringan-ringan saja. Pakai wangi-wangian boleh, pakaian berjahit boleh, motong kuku, motong rambut boleh. Yang tidak boleh adalah ramsa dan hubungan suami istri kan itu. Qala wa naharon Nabi sallallahu alaihi wasallam bi badanatin biyadi qiyaman. Kemudian Rasulullah pada hari tarwiyah dan hari Arafah itu Rasulullah memotong unta biyadi dengan tangannya. Pada Rasulullah bil madri kabsyaini mal amlahain. Rasulullah juga memotong 2 kambing yang gemuk-gemuk duanya kan itu. Itu cara Rasulullah melaksanakan ibadah hajinya. Jadi diambil langsung dua-duanya kan itu. Nah, maka ketika di dalam rombongan itu ada yang berbeda-beda pilihannya, ya harus masing-masing paham. Kalau ini ngambilnya haji dan umroh sekaligus, ini haji saja, ini umroh dulu baru haji, harus masing-masing paham cara melaksanakannya. Jangan sampai yang ngambil haji dan umroh, yang ngambil haji saja ikut-ikutan yang tamattu. Begitu habis tawaf, sa'i, tahallul, kena dam, nggak boleh kan itu. Atau sampai hotel bongkar pakai ihramnya, ganti pakaian yang berjahit, itu nggak boleh. Yang haji dan umroh dan yang haji saja nggak boleh bongkar pakaian ihramnya, nggak boleh motong kuku, motong rambut, nggak boleh pakai wangi-wangian. Sampai kapan? Sampai melempar jumrah Aqabah kan itu. Jadi kalau ngambil nyaman, ngambil enak, mana? Tamattu. Hampir jamaah haji Indonesia semuanya tamattu. Kenapa? Udah ribet gitu ya. Ribetnya kemana-mana pakai kain ihram, masuk kamar mandi, tidur. Kalau orang tidur kan apa nggak sadar ya.
Jadi kalau kain ihramnya kemana, orangnya kemana kan itu. Kadang kita tidur pakai selimut, begitu tidur kita nggak tahu selimut kita di mana gitu kan ya. Maka itu yang perlu dijaga. Itu ya. Jadi jangan sampai nanti ya, kadang kita tidur pakai bantal awalnya, di tengah malam bantal kemana gitu kan. Pakai ihram, pakai sarung, pakai selimut juga kita nggak sadar kalau selimutnya di mana, orangnya di mana kan itu. Nah apalagi ihram itu ya betul-betul kita dalam kondisi haram. Haram apa? Haram buka aurat, haram pakai wangi-wangian, haram motong kuku, motong rambut, banyak yang diharamkan. Maka kalau sebatas menjaga ihramnya mah sarungan terus gitu pakai ihram ya, walaupun 10 hari juga, setengah bulan juga masih bisa aman. Apalagi yang biasa sarung-sarungan terus, pesantren itu kan kemana-mana sarungan aja gitu kan. Maka mungkin bisa, tapi yang nggak bisa gimana menjaga hal-hal yang dilarang ini. Maka yang ngambil tamattu paling ya sehari selesai. Pakai ihram dari mikot sampai Makkah, masuk masjid, tawaf, sa'i, tahallul, udah dibongkar. Nanti waktu haji pada yaumut tarwiyah, halu bil haji, pakai lagi ihramnya, niat labbaik Allahumma hajjan. Enggak lama, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10 selesai. 3 hari selesai. Tapi yang niatnya haji dan umroh, yang niatnya haji itu bisa 10 hari. Tapi yang dikecer umroh dulu, mungkin sehari semalam selesai pakai ihramnya. Perjalanan dari Madinah umpamanya habis zuhur sampai Makkah malam, langsung tawaf, sa'i, ya nggak sampai pagi udah selesai, udah dibongkar. Nggak sampai sehari semalam. Jadi mungkin sebelum subuh udah bongkar pakai ihramnya, udah bagi bisa pakai pakaian yang lain kan yang berjahit. Tapi bagi yang ngambil haji dan umroh itu sampai selesai haji. Nah ketika yang ngambil yang ngecer antara umroh dan haji, umroh dulu baru haji, maka nanti pakai laginya ketika mau haji. 3 hari, 8, 9, 10 dibongkar kan itu setelah lempar jumrah Aqabah kan itu. Jadi ya nggak bagaimana menahan-nahan hal yang dilarang, dan juga nggak bagaimana menahan-nahan jangan sampai kain ihram ini lepas gitu ya. Karena kalau saat sadar melek bisa jadi bisa nahan, menjaga kain ihramnya, tapi ketika orang itu tidur ini yang repot. Jadi ketika tidur kain ihramnya kemana, orangnya kemana kan itu ya nggak sadar. Walaupun pakai sabuk, nggak sadar pakai sabuk juga malam-malam lagi tidur ngelepas sabuknya gitu kan nggak enak tuh, ganjel tidur. Kalau ada yang nggak nyaman itu tengah malam begitu itu nggak sadar dibuang, yang nggak nyaman itu apa sih ganjel kayak gitu. Coba kita ketiduran keganjel botol aqua gitu ya. Kita lagi tidur nggak enak nggak nyaman itu, nggak tahu main buangnya, padahal itu kadang-kadang penting gitu ya. Dompet keganjel gitu kan ya. Tidur gitu kan nggak enak gitu, nggak nyaman, itu nggak sadar diambil dilemparkan itu. Maka ya ngambil haji dan umroh baik, ngambil haji saja baik, umroh saya dulu baru haji baik, tergantung kita maunya apa, seleranya kan itu. Jadi di hadis ini ada 2 hal yang harus kita pahami. Pertama, sholat jama' qashar. Selama masih di tempat kita belum berangkat, maka sholatnya belum boleh dijama', belum boleh di qashar ya, kecuali kalau mau menunda zuhurnya. Sudah adzan zuhur berangkat, nanti aja zuhurnya di perjalanan boleh, zuhur asarnya dijama' di qashar, dijama' doang 4-4, jama' qashar 2-2 kan itu. Tapi kalau mau sholat zuhur dulu gak enak lah, tanggung udah adzan udah qomat, sholat zuhur dulu di sini berarti zuhurnya 4 sama, nggak bisa dikurangi. Nanti kalau sudah keluar, sudah jalan, berarti ketemu asar, sholat asar doang, nggak ada jama'. Asar boleh di qashar 2 rakaat. Kalau kita di perjalanan, ya kita mau makmum dengan imam setempat berjamaah gitu ya, ngambil
afdol, ngambil pahala 27 derajat, maka kita sholat duhurnya gabung sama imam setempat 4 rakaat. Habis sholat duhur 4 rakaat, salam langsung, saya niat sholat asar 2 rakaat, sudah dijama. Jadi jama qasar tapi duhurnya 4. Kenapa? Karena ikut sama imam setempat. Asarnya imam setempat kan enggak qasar, maka kita langsung asarnya sholat lagi 2 rakaat kan itu. Jadi enggak perlu misa-misa. Wih, sholatnya sini aja misa. Itu mah jama, itu mempat gitu kan. Enggak apa-apa kita gabung sama wilayah setempat maghrib. Kita datang sama jamaah maghrib berjamaah bersama mereka. Isanya langsung setelah maghrib langsung isya kan itu. Jadi kita sebetulnya tidak boleh ada 2 imam dalam satu masjid gitu ya. Ini imam mukimin, imam pribumi duhur gitu ya. Di sana imam musafir gitu kan ya. Di sana sholatnya duhur 2 asar 2 jamaah qasar, imam pribumi duhur doang 4 rakaat kan itu. Maka nggak boleh begitu. Yang musafir gabung sini, duhurnya 4 gitu kan ya. Baru habis sholat duhur selesai, nggak perlu macam-macam gitu ya, nggak perlu tengok, langsung bikin barisan baru, bikin jamaah baru sama rombongan kita sholat asar. Jadi nggak perlu kemudian astagfirullahaladzim, Allahumma antas salam, subhanallah, subhanallah. Nggak perlu langsung selesai salam langsung. Nanti diumumin sebelum pelaksanaan sholat, bapak-bapak, nanti kita sholat duhurnya gabung sama imam pribumi berjamaah. Semakin banyak jamanya semakin banyak pahalanya. Nanti habis selesai sholat duhur langsung minggir kita sholat lagi asar 2 rakaat kan itu. Ini mah jangan imam di situ, kenapa? Itu mah 4 kan itu. Bikin imam baru kan itu. Nggak boleh ada 2 imam. Kenapa? Saut-sautan. Di sini Allahu Akbar ruku, ya. Yang di sini udah sami Allah, kan bingung makmum yang lain. Ini baru ruku langsung berdiri langsung sami Allah kan itu. Biar enggak ada antara 2 imam kan itu. Jadi makmumnya bingung yang imam mana yang diikutin kan itu. Kadang-kadang di tempat-tempat masjid umum, terminal, bandara gitu ya, masjid umum itu susah ngatur berjamaahnya. Ada yang sendiri-sendiri, ada yang serombongan. Rombongan ini di sini, rombongan di sini. Ya kalau ada yang bisa ngomong, berani ngomong, bapak-bapak kita barengi sholatnya. Oh Pak, saya mau jamaah qasar. Iya nggak apa-apa di sini. Yang zuhurnya 4 dulu baru di qasar, silakan kan itu. Jadi kadang-kadang susah di masjid-masjid umum, ya masjid agung, masjid mana itu kan sholat banyak, ini imam, acak-acakan gitu. Ini makmumnya 1, makmumnya 2, makmumnya 3 kan itu, acak-acakan. Coba diumumin kan itu. Bahkan di satu masjid ada yang ditulis tempat sholatnya, tempat sholat musafir. Ada yang begitu kan itu. Kalau di area kilometer 57 apa yang arah sana itu diumumin sama imamnya, bapak-bapak yang mau sholat qasar, sholat jamaah qasar nggak boleh sholat sekarang, tunggu imam selesai, atau silakan gabung sama imam pribumi, nanti asarnya silakan pakai imam sendiri. Jadi nggak boleh sholat sebelum imam pribumi selesai. Jadi nggak boleh ada 2 imam. Jadi pada duduk aja, nanti imam selesai baru melaksanakan sholat qasar gitu. Ada di satu tempat Karang Tengah kayaknya ya, itu dipisah tempat sholat musafir. Bilang kenapa dipasang-pasangin, itu menggabung aja kan itu ya. Jadi yang pertama di hadis ini gitu, kita ada kaitannya dengan jamaah qasar. Ya Rasulullah melaksanakan sholat duhurnya di Madinah 4 rakaat karena masih di tempat. Ya, kenapa jamaah haji umroh suruh sholat jamaah qasar di Madinah? Kita mau musafir, Rasulullah mau pribumi Madinah kan itu. Kalau kita yang datang ke Madinah cuma 3 hari tuh, 3 hari ya,
3 hari, hari ketiganya habis zuhur berangkat, maka zuhur asarnya dijamak qasar. Kenapa? Karena memang mau berangkat. Atau kalau asar zuhurnya mau gabung sama imam Masjid Nabawi, berarti zuhurnya 4, asarnya masing-masing, atau gabung serombongannya. Kalau bisa ketemu, bisa kumpulkan itu, berjamaah kan itu. Baru nanti di perjalanan, kalau kita pribumi zuhur dulu, baru di perjalanan boleh sholatnya di qasar, asarnya kan itu. Kemudian yang kedua yang kita ambil pelajaran dari hadis ini adalah ketika sampai di mikot, ya baik mikotnya Bir Ali atau mikot manapun, di situ kita menjatuhkan niat ibadahnya. Kalau memang mau ngambil haji, niatnya labbaik Allahumma hajjan, atau ada cara lain nawaitul hajja wa haramtu bihi kan itu. Atau kalau mengambil haji dan umrah, namanya qiran, labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Ya, jadi atau cara lain nawaitul hajja wal umrata wa haramtu bihi. Ada yang ngambilnya umrah dulu, dikecer umrah dulu, baru di haji labbaik Allahumma umratan. Enggak pakai saja Pak Hilman. Enggak pakai labbaik Allahumma umratan saja. Nggak boleh saja gitu. Jadi langsung saja labbaik Allahumma umratan, atau nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala. Sebetulnya niat itu memang ya di hati, tapi kenapa orang banyak supaya yang nggak ngerti, takutnya nggak niat, maka diajak bareng-bareng, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama niat bareng dipimpin. Kenapa niat dibimbing? Ya karena menjaga khawatir ada orang yang nggak ngerti gitu ya. Sebetulnya niat cukup di hati kan itu. Jadi niat, saya niat umroh selesaikan, saya niat haji selesaikan. Tapi karena ada jamaah yang mungkin ya nggak ngerti, nggak paham, jadi diajak bersama-sama niat. Tapi tetap di hati harus. Kalau itu labbaik Allahumma, itu lisan gitu. Sama dengan kalau sholat ya ada usolli, ada apa, cukup kita Allahu Akbar, yang penting di hatinya saya niat sholat subuh 2 rakaat kan begitu. Kalau pakai usolli fardhu subhi rakaataini, apa maning adaan makmuman mustaqbilal kiblati, ya itu lafaz gitu, itu lafaz. Yang penting ketika ngangkat tangan Allahu Akbar, yang di hati kita, di hatinya saya niat sholat subuh 2 rakaat. Nggak pakai 2 rakaat juga udah pasti 2 rakaat kan itu. Jadi makmum, iya jadi makmum kan itu. Kadang-kadang memang ngangkat tangan berkali-kali, udah tidak di Allah. Kalau ketemu balik maning Allah. Kelewat satu lagi Allah. Waduh, lamun imam makmumnya kesuwen nonggonane gitu ya. Selesaikan didahului sama makmum, nggak boleh mau mendahului imam, tapi ditungguin lama amat, bolak-balik Allah kita selesaikan itu. Cukup di hati saja kan itu. Kemudian ya baru ngambil sunnah-sunnahnya. Kalau setelah labbaik Allahumma hajjan wa umratan, baru sunnahnya itu adalah talbiyah. Sunnahnya talbiyah. Kalau sholat setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, sunnahnya ya doa iftitah. Allahu Akbar kabira, dan seterusnya kan itu ya. Jadi itu sunnahnya gitu, supaya sekali melangkah itu dalam haji, dalam sholat, dalam puasa, ibadah apapun, rukun, wajibnya, sunnahnya diangkut semua kan itu, nggak dipisah-pisahkan. Ketika sholat wajibnya niat Allahu Akbar, ngangkat tangannya sunnah diangkat kan itu, meletakkan tangannya sunnah, mau di sini mau dilepas itu kan, itu sunnah meletakkan tangannya kan itu. Rasulullah bagaimana meletakkan tangannya, tangan kanan di atas tangan kiri, dibalik ya, itu kan sunnah kan itu. Mau taruh di mana, mau taruh, yang penting taruh di kepala aja, Allahu Akbar gitu. Jadi ada yang di situ, itu sunnah. Karena ini sunnah, maka kaifiyahnya, prakteknya beda-beda. Karena sunnah kan itu, maka prakteknya beda-beda kan. Maka tidak usah
ngomentari kok begitu, salah pe masing-masing. Memang itu sunnah. Yang penting kalau nggak Al-Fatihah berarti itu kita nggak ngikut gitu. Allahu Akbar, nggak pakai Al-Fatihah langsung qul ya ayyuhal kafirun, selesai lakum din waliyadin Allah Akbar, itu nggak ngikut. Kenapa? Suratnya Al-Kafirunnya sunnah, yang rukun itu Al-Fatihah. Kalau nggak Al-Fatihah ya berarti kita komentar, oh ini sholatnya kok begini kan itu. Jadi kalau nggak ruku komentar, kenapa nggak ruku kan? Ini ruku wajib. Selesai lakum dinukum waliyadin Allah langsung sujud, nggak ikut. Kenapa? Oh ini melompat gitu, ninggalin satu rukun kan itu. Sama dalam ibadah haji juga begitu. Kemudian sampai sudah niat labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan, sampai di Masjidil Haram nggak tawaf malah sa'i, gitu kan ya. Sama sa'i aja lah. Kenapa? Tawafnya padat, sa'i aja lah gitu. Sa'i baru 5 selesai, ikut tahallul, bubar-bubaran gitu ya. Baru kita komen, kok kenapa 5? Capek, heran. Nggak bisa ditawar, itu harus 7 kan itu ya. Nggak bisa. Kalau puasa harusnya dari adzan subuh sampai adzan maghrib gitu kan. Adzan subuh stop, adzan maghrib buka kan itu. Kalau nggak kuat, haus, lapar, sampai asar aja ya. Ya iya nggak apa-apa, tapi nggak sah kan itu. Jadi dalam melaksanakan ibadah itu yang wajib memang harus sebagai modal pokoknya memang itu sunnahnya, tambahannya. Di dalam haji ada talbiyah gitu, itu sunnahnya gitu. Kemudian ketika tawaf tiga putaran pertama harus lari-lari kan itu ya. Itu sunnahnya. Di dalam sholat takbiratul ihramnya wajib, niatnya wajib, meletakkan tangannya sunnah gitu kan. Baca Fatihahnya wajib, baca suratnya sunnah kan itu. Jadi diambil dalam kegiatan itu sunnahnya wajib. Yang penting tahu mana yang merusak gitu. Ketika haji apa yang merusak? Tidak boleh motong rambut, nggak boleh motong kuku, nggak boleh pakai wangoyan, nggak boleh buat suami istri, nggak boleh rofas. Itu semua yang merusak. Dalam sholat kita tahu apa yang merusak. Nggak boleh ngomong, apa maning, nggak boleh jalan-jalan gitu kan. Nggak boleh makan, nggak boleh minum gitu kan. Makan minum itu nggak harus banyak ya, walaupun 1 biji aja jatuh, biji cabai dari gigi bekas makan bakso ditelan itu makan, namanya batal. Lagi puasanya batal, salatnya batal. Kenapa? Ya sengaja nelen biji cabai sisa ngebasuh gitu kan, waktu sahur ditelan itu batal gitu. Minum itu nggak harus segelas kan itu ya. Ya ada air wudhu ngalir gitu kan, sampai mulut adem gitu kan, lumayan itu kan, itu juga batal. Jadi yang merusak tahu, jangan sampai dirasa kenapa ini batal, lagi puasa, batal lagi haji, batal lagi sholat, itu harus tahu. Jadi ibadah itu memang al ilmu qoblal amal, al ilmu qoblal amal. Tahu dulu baru kerja, ya kan? Tahu dulu bagaimana caranya. Kalau kerjaan SOP tak, ya tahu dulu SOP-nya seperti apa. Nggak sesuai SOP, salah, nggak diterima. Sholat nggak sesuai dengan aturannya, ya belum waktu udah sholat. Kenapa? Buru-buru mau berangkat, gitu kan ya. Nggak sah. Sholatnya benar, aturannya benar, tapi waktunya belum, nggak sah kan itu. Ada ibadah yang belum waktunya sah, ada ibadah yang kalau belum waktunya nggak sah. Ada ibadah yang sudah lewat waktunya nggak sah. Haji, kalau kelewat tanggal 9 selesai. Walaupun di Mekah 40 hari, kalau tanggal 9 nggak ke Arafah nggak sah. Selesai kan itu. Ada sholat nggak sah, kenapa? Ya belum waktunya. Sholatnya benar tapi belum waktunya. Ada puasa nggak sah, klemen. Ada yang nggak niat, ada yang belum selesai waktunya, sudah buka kan itu. Jadi ya kita harus ilmu dulu, tahu dulu caranya,
tahu dulu aturannya, SOP-nya, baru kita kerjakan. Oh, sholat itu begini, puasa itu begitu, haji itu begitu. Maka ilmu itu perlu. Dan itu jadi fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal ibadah tanpa ilmu, maka amalnya tidak diterima. Tapi barang siapa yang punya ilmu tidak diamalkan, al ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ilmu tidak diamalkan seperti pohon tidak berbuah. Kita tahu keutamaan sholat duha, sholat suruh, sholat fajar. Kita tahu puasa ini begini, itu banyak tahu keutamaan kita, nggak mengamalkan, nggak ada hasilnya. Kalau ada pengumuman dari DKM bahwa nanti setelah sholat subuh ada pembagian di rumah Quran, tahu tapi nggak datang, nggak dapat gitu kan. Tahu bahwa kita keutamaan sholat sunnah fajar, sholat suruh, sholat subuh berjamaah, kita tahu keutamaannya, tidak melaksanakan, ya oleh apa-apa, sebatas tahu doang bahwa pahala sholat fajar itu apa pahalanya lebih baik daripada dunia sisinya. Kita tahu tapi nggak ngelakuin, ya oleh apa-apa, nggak dapat kan, cuma tahu doang. Jadi ilmu tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah, ditebang wis Pak, iya kan? Kalau nggak berbuah buat apa gitu kan? Wis ditebang, dibuangkan itu ya. Tapi amal tidak disertai ilmu bubar, sia-sia kan itu. Coba kalau Pak Amul ngedangdani jam tangan gitu ya, pakai alat motor gitu kan, pakai obeng, pakai palu besar gitu kan, ini pecah kan itu ya. Ilmunya masing-masing. Idza usidal amru ila ghairi ahli fantadirisa. Kalau suatu urusan diberi kepada yang bukan ahlinya, bubar gitu ya. Masa kita servis jam ke servis motor itu kan, pecah gagal itu. Jadi harus serahkan kepada ahlinya, sehingga ya dengan ilmu itu amal ibadah kita baik. Kenapa? Tahu aturannya, haji, puasa, sholat. Kenapa? Itu namanya ibadah mahdhah, langsung pada Allah. Dan Allah Rasul sudah memberikan cara-caranya, aturannya, demikian sehingga ikuti aturan itu. Maka yang namanya ngaji itu, nyari ilmu itu wajib, baik secara mendengarkan, secara membaca, apalagi membaca tahu, oh begini, mendengarkan tahu kan itu. Jadi harus ilmu itu wajib kan itu. Kenapa? Karena ibadah sholat itu wajib, puasa itu wajib, tidak sah kalau tidak dengan ilmu. Jadi dikatakan apa, mimba bila yatimul wajib illa bi fa wajib. Jadi tidak sempurna, tidak terlaksana suatu hal yang wajib ini kalau tidak dengan ini, maka itunya wajib juga. Tidak sah sholat kalau belum wudu, maka wudunya wajib. Tidak sah sholat kalau tidak menutup aurat, maka nutup auratnya wajib. Menutup auratnya wajib berarti beli bajunya, iya tak? Nggak sah soalnya kalau nggak pakai, kalau nutup aurat, pakai apa? Pakai baju, berarti beli bajunya. Itu namanya la yatimul wajib illa bi wajib. Tapi kalau sifatnya kamaliyah, kesempurnaan, beda lagi. Itu biar sempurna apa? Kalau sahur nggak wajib, yang wajib puasanya, gitu kan ya. Tapi biar sempurna sahurnya pakai apa itu kesempurnaan. Kalau pakai baju nutup aurat itu wajib. Tapi kalau pakai yang mewah ya silahkan. Itu mah kesempurnaan gitu ya. Artinya wajibnya nutup aurat. Tapi kalau mau pakai yang mewah, yang bagus, yang apa kan, itu kan kadang-kadang orang ya sholat berjamaah malu kalau pakai badimor. Nah pakainya apa kan? BHS. Itu mah kesempurnaan itu ya. Sama dengan kalau orang rumah itu yang penting nggak kehujanan, nggak kepanasan. Kalau mau mewah ya mewah gitu ya, isinya dan sebagainya. Yang penting untuk apa, perlunya
nggak kau jarang, nggak kepala saya. Baik, kita cukup sekian. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.